Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksekusi penyair Syiah Irak ternama Ahmad Nuaimi, pemilik syair yang berjudul Kita Bangsa yang Tak Punya Malu. Kita bangsa yang tak punya malu, fakta-fakta sejarah yang tak boleh dilupakan. Siapakah yang menaklukkan Syam, Irak, dan Persia? Yaitu Umar bin Khattab dari Sunni. Siapakah yang telah membuka negeri Sindhi, India, dan negeri-negeri di sekitar sungai Ozus, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Turkmenistan, yaitu Muhammad bin Al-Qasim dari Sunni. Siapakah yang mengekspansi Afrika Utara, yaitu Qutaibah bin Muslim Al-Bahili dari Sunni. Siapakah yang membuka Andalusia, yaitu Tariq bin Ziyad dari Sunni dan Musa bin Nusair dari Sunni. Siapa penakluk Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih dari Sunni. Siapakah yang menaklukkan Sisilia, yaitu Asad bin Al-Furat dari Sunni. Siapakah yang menciptakan peradaban di Andalusia dan menjadikan pusat ilmu, yaitu para khalifah Umayyah yang kedua dari Sunni. Siapakah panglima perang kaum muslimin pada peperangan Hittin, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu dari Sunni. Siapakah yang memimpin kaum muslimin pada peperangan Ainul Jalut dan mengalahkan bangsa Tartar, yaitu Saifuddin Qutus dari Sunni dan Rukunuddin Baibras dari Sunni. Siapakah yang berhasil mematahkan kesombongan Spanyol di negara Maroko, yaitu Abdul Karim Al-Khattabi dari Sunni. Siapakah yang memaksa Italia untuk memperhitungkan bangsa Libya, yaitu Umar Mukhtar dari Sunni. Dan yang terkini kita lihat, siapa yang mengusir Rusia dari bumi Chechnya dan menaklukkan kota Grozny, yaitu Khattab dari Sunni. Siapa yang membungkam wajah NATO di Afghanistan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang memaksa tentara Amerika untuk keluar meninggalkan Irak, yaitu Ahlus Sunnah Sunni. Siapa yang telah mengganggu tidurnya kaum Yahudi di Palestina, yaitu Ahmad Yasin dari Sunni. Lalu jasa apa yang telah kita tinggalkan bagi anak cucu kita dari Syiah sebagai imbalan? Siapa yang telah mengkhianati Al-Husain, membujuknya untuk keluar menuju Kufah, kemudian membelot darinya di Karbala, yaitu Al-Mukhtar Al-Thaqafi dari Syiah. Siapa yang mengkhianati Khalifah Abbasiyah Al-Raddi Billah, yaitu kaum Buwai dari Syiah. Siapa yang membuka jalan bagi bangsa Tartar masuk ke Baghdad, yaitu Ibnu Al-Alqami dari Syiah. Siapa yang menganggap baik tindakan Hulagukan, yaitu Nasir At-Tusi dari Syiah. Siapa yang membantu Tatar dalam penyerbuannya ke Sam, yaitu Syiah. Siapakah yang bersekutu dengan Prancis melawan kaum muslimin, yaitu negara Fatimiyah dari Syiah. Siapa yang mengkhianati Kesultanan Seljuk Raya, yaitu dari Syiah. Siapa yang membantu kaum salib menguasai Baitul Maqdis, yaitu Ahmad bin Atta dari Syiah. Siapa yang mendalangi pembunuhan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Kanzud Daulah dari Syiah. Siapa yang menyambut kedatangan Hulagukan di Sam, yaitu Kamaluddin bin Badr At-Taflisi dari Syiah. Siapakah yang mencuri Hajar Aswad dan membantai jamaah haji di Masjidil Haram, yaitu Abu Thahir Al-Qarmati dari Syiah. Siapa yang membantu Muhammad Ali dalam penyerangannya terhadap Syam, yaitu dari Syiah. Siapa yang membantu Napoleon Bonaparte dalam peperangannya terhadap Syam, yaitu dari Syiah. Dan fakta terkini, siapa yang menyerang markas-markas Islamiyah di Yaman, yaitu kaum Houthi dari Syiah. Siapa yang memberkati invasi Amerika atas Syam, yaitu dari Syiah. Siapa yang mengapresiasi invasi salibis atas Afghanistan, yaitu Iran dari Syiah. Siapa yang memerangi revolusi Suriah di Sam, yaitu dari Syiah. Siapa yang berkata kami bersama Burma dalam memberantas Islam, yaitu Ahmadinejad dari Syiah.
Siapa yang berdiri bersama rezim Bashar di Suriah yang telah membom rakyat dengan bom barel dengan dalih memerangi kelompok-kelompok ekstremis, kemudian mendukung Rusia ateis dalam invasi Suriah, yaitu Al-Khomani dari Syiah. Sepanjang sejarah, pena-pena Syiah dipakai untuk melawan kaum kufar dengan klaim yang mereka bangun, sedangkan hati-hati mereka bersama kaum kufar. Adapun lisan-lisan Syiah dan pena-pena yang begitu pula pedang-pedang mereka tertuju ke dada-dada kaum muslimin. Inilah perang pemikiran yang sebenarnya bagi yang bertanya. Jika kita mengurutkan fakta-fakta yang ada, maka sudahlah berjilid-jilid akan kita bahas. Bukankah kita yang membaiat Al-Husain lalu kita pula yang mengkhianatinya? Ini untuk orang-orang Syiah ya, agar tersadar. Bukankah hati kita bersamanya, lalu mengapa pedang-pedang kita pula yang membunuhnya Al-Husain? Bukankah kita yang menangisi Al-Hasan ketika setelah kita meracuninya? Bukankah kita yang mengangkat Ali menjadi khalifah, lalu kita pula yang menusuknya dalam sholat? Ngeri ya. Bukankah kita yang mengikat janji dengan Umar, kita pula yang mengkhianati dan melaknatnya malah? Bukankah Syiah yang mengaku cinta padanya, tapi malah Syiah pula yang melaknatnya dalam sholatnya? Sungguh ya, kita memang bangsa yang tak punya malu. Kita adalah para perampok dan pengkhianat di rumah sendiri. Kita tumpah darah muslim, lalu kita tuduhkan pada tetangga. Kita kenakan sorban hitam dan putih, tetapi isinya tidak lebih dari sesuatu yang memalukan. Demi Allah, kita memang bangsa yang tak punya malu. Kita mengaku sebagai tentara Qadisiyah dan Al-Quds, tentara Ummul Ma'arik dan Al-Mahdi yang ditunggu, tetapi kita juga adalah para pengikut Dajjal si mata satu. Kita ada para pelayan Husainiyat, Jawami, masjid dan gereja, tetapi juga pelayan nightclub dan barbar. Kita adalah para pengikut setan dalam urusan di balik celana. Kita memang bangsa yang tak punya malu. Kita perangi Iran bersama Saddam, lalu bersama Iran kita habisi Saddam. Demi Allah, pernahkah kalian menyaksikan paradoks semacam ini? Kita memang bangsa yang tak punya malu. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan dapat direnungi oleh orang-orang Syiah. Barakallahu fikum.